5 sekawan, minggat. Bagian 7. Kabar baik, kembali makan malam tidak dihidangkan. Anak-anak terpaksa masuk ke tempat tidur dengan perut lapar. Bagaimana pendapatmu, Julian? Tanya Dick berbisik-bisik. Apakah sebaiknya kita menyelinap lagi ke bawah kalau keluarga Stick sudah tidur, lalu mengambil makanan dari Sven? Julian segan menyelinap ke bawah, lalu terpergok pas Stick lagi seperti malam sebelumnya. Ia bukan takut pada orang itu, tetapi menurut perasaannya keadaan itu tidak enak. Rumah itu kepunyaan paman mereka, begitu pula dengan makanan, jadi kenapa mereka harus meminta-minta, atau bahkan mengambil secara diam-diam? Keadaan itu sungguh janggal. Kemari, Tim, kata Julian. Anjing itu beranjak dari tempatnya di sisi George, lalu pergi ke Julian. Ditatapnya anak itu dengan pandangan bertanya. Kau ikut denganku. Kita akan membujuk Ibu Stick yang budiman, agar bersedia memberikan makanan-makanan yang paling enak yang disimpannya dalam Sven pada kita. Julian berkata begitu sambil nyengir. Anak-anak tertawa. Kemurungan mereka lenyap seketika itu juga. Bagus idemu itu, kata Dick. Kami ikut ya, kami ingin melihat pertunjukanmu. Lebih baik jangan ikut, kata Julian. Aku sendiri juga bisa. Julian menuju ke dapur. Keluarga Stick sedang mendengarkan radio, jadi tak ada yang mendengar Julian masuk. Ketika Edgar mendongak, tahu-tahu Julian sudah berdiri di ambang pintu, dan Tim ada di sampingnya. Edgar takut sekali pada anjing yang besar itu. Karena Tim menggeram dengan suaranya yang berat, tanpa pikir panjang lagi Edgar meloncat ke belakang dipan. Ia tak mau beranjak lagi dari sana. Dipandangnya Tim dengan ketakutan. Mau apa kau kemari? Tanya Ibu Stick sambil mematikan radio. Mau mengambil makan malam, jawab Julian dengan suara riang. Kami ingin makan malam. Makanan yang terenak yang ada dalam Sven, yang dibeli dengan uang pamanku, dimasak di tungku bibiku dengan gas yang dibayar olehnya. Ya, kami minta makan malam. Buka pintu, Sven, ingin kulihat apa saja yang ada di dalamnya. Nekat benar kau ini, ujar Pastik tercengang. Kalian boleh mendapat sebatang roti dan sedikit keju, kata Ibu Stick. Itu kataku, yang terakhir, tapi bukan kataku, jawab Julian, lalu menghampiri pintu. Sven. Tim, kau harus menjaga. Kau boleh menggeram-geram sesukamu, tapi jangan menggigit dulu. Kata yang terakhir itu ditambahkannya sebagai ancaman, kalau keluarga itu berani mencoba-coba. Geraman Tim benar-benar menakutkan. Bahkan Pastik mundur sampai ke pojok seberang. Dan si bau tidak nampak batang hidungnya. Begitu mendengar geraman Tim yang pertama, anjing itu sudah menyelinap masuk ke kamar cuci dan dengan tubuh gemetar bersembunyi di belakang mesin pemeras cucian. Bibir Ibu Stick menipis. Kau ambil roti dan keju. Sudah itu pergi dari sini, hardiknya. Tetapi Julian seolah-olah tak mendengarnya. Dibukanya pintu Sven sambil bersiul-siul pelan. Sikapnya itu semakin menjengkelkan Ibu Stick. Wah, bukan main, ujar Julian kagum. Harus kuakui, Anda memang pintar mengatur perbekalan makanan, Ibu Stick. Ayam panggang. Sudah kukira tercium baunya tadi. Rupanya hari ini Pastik menyembelih seekor ayam kita. Rasa-rasanya terdengar tadi. Ayam ribut berkotek-kotek. Ya. Dan tomat-tomat ini, bukan main bagusnya. Pasti, yang paling baik di antara yang ditawarkan di toko desa. Dan ini apa lagi? Aduh, Ibu Stick, bagus sekali tarcis setrup ini. Pasti Anda seorang juru masak yang mahir. Julian menumpukan ayam panggang, tomat dan piring tarcis, lalu menjunjung ke semuanya. Itu, Ibu Stick menjerit marah. Jangan berani kau bawa makanan itu. Itu makan malam kami. Ayo, kembalikan ke tempatnya. Semula, Anda keliru, Ibu Stick, ujar Julian dengan sopan. Ini makan malam kami. Seharian, hanya sedikit sekali yang kami makan, jadi layaklah kalau imbalannya makan malam yang sedap. Terima kasih banyak. Hei, tunggu dulu, kata Pastik dengan marah, melihat makanan yang enak-enak itu. Hendak dibawa pergi. Kenapa aku harus menunggumu lagi? Kata Julian dengan nada heran. Untuk apa? Sudah, cukur jenggot, dan cuci muka. Ah, kurasa belum juga. Jadi kalau boleh, lebih baik aku tak menunggu. Pastik melongo. Ia memang sudah tak begitu cekatan dalam persoalan bicara.
Jadi tak ada lagi yang bisa disebutnya kecuali kalimat yang selalu diulang-ulangi olehnya. Seenaknya saja, taruh makanan itu kembali ke dalam sepen, bentak Ibu Stik. Lalu apa yang harus kami makan malam ini, jika semuanya kau angkut ke atas? Ayo, katakan apa yang harus kami makan, itu kan gampang. Jawab Julian tenang. Izinkanlah aku menawarkan hidangan makan malam. Kami, roti dan keju, Ibu Stik. Roti beserta keju. Ibu Stik mendengus marah, lalu bergerak mendekati Julian dengan tangan terangkat. Hendak memukul, tetapi saat itu juga Tim menyambar. Gemeretak bunyi giginya menakutkan. Au, jerit Ibu Stik, padahal ia belum sampai digigit. Nyaris putus tanganku. Disambarnya, jahat benar sifatnya. Awas, kapan-kapan pasti akan kubunuh. Anda kan sudah mencoba hari ini, kata Julian dengan tenang, sementara matanya menatap wajah Ibu Stik. Kurasa itu kan urusan polisi. Hati-hati, Ibu Stik. Aku sudah cenderung akan pergi ke polisi besok. Seperti sudah pernah terjadi sebelumnya, Ibu Stik langsung ketakutan ketika mendengar perkataan polisi. Sambil melirik suaminya, ia mundur selangkah. Timbul dugaan pada diri Julian, jangan-jangan Pastik melakukan salah satu pelanggaran dan kini menyembunyikan diri dari polisi. Mungkin saja, karena kelihatannya ia tak pernah keluar rumah sama sekali. Julian pergi keluar dengan perasaan puas. Tim mengikuti dari belakang. Anjing itu agak kecewa, karena tak mendapat kesempatan menyambar si bau. Julian masuk ke kamar duduk, lalu meletakkan ketiga piring berisi makanan dengan hati-hati ke atas meja. Hopla, katanya, lihatlah hasilku, hidangan makan malam keluarga Stik. Diceritakannya kejadian di dapur pada saudara-saudaranya. Mereka tertawa geli mendengarnya. Selalu ada-ada saja yang bisa kau katakan, Julian, kata Anne dengan kagum. Tak mengherankan kalau mereka marah sekali sebagai akibatnya. Untung ada Timmy yang bisa melindungi kita. Ya, memang, tanpa Timmy, aku takkan seberani tadi, jawab Julian mengakui. Makan malam mereka nikmat sekali. Dalam bufet ada pisau dan garpu. Untuk alas makanan, anak-anak mempergunakan piring-piring buah yang juga tersimpan dalam bufet. Lebih baik, begitu, daripada pergi ke dapur untuk mengambil piring makan. Dari hidangan teh sore, itu masih tersisa roti, sehingga makan malam mereka benar-benar lengkap. Mereka makan dengan enak. Sayang tulang ayam tak bisa kami berikan padamu, Tim, ujar George. Aku takut serpih. Serpihnya bisa melukai perutmu nanti. Tapi kalau sisa-sisa yang lain, boleh saja. Kau makan, jangan tinggalkan sedikit pun juga bagi si bau. Tentu saja Tim tidak mau. Dengan 2 kali telan saja sudah licin tandas makanan yang ditaruh di piringnya. Sudah itu ditunggunya dengan sabar sampai ada sisa-sisa tarcis. Baginya, sehabis makan seenak itu, anak-anak merasa lebih riang. Ayam disikat sampai habis. Yang tinggal cuma setumpuk tulang. Tomat pun tak berbekas lagi. Pokoknya semua habis. Sementara itu malam sudah larut. Anne menguap lebar-lebar, diikuti oleh George. Kita tidur saja sekarang, katanya. Aku malas main kartu, atau bermain lain-lainnya. Mereka masuk ke tempat tidur masing-masing. Tak lama kemudian sudah terlelap, kecuali Tim. Ia masih berjaga-jaga selama beberapa saat, dengan kuping ditajamkan untuk menangkap suara yang mencurigakan. Dari arah bawah, didengarnya keluarga Stik masuk ke kamar mereka. Didengarnya bunyi pintu tertutup. Didengarnya si bau melolong pelan. Sudah itu sunyi sepi. Tim meletakkan kepala di antara kedua kaki depannya. Ia tidur, tapi dengan satu telinga tetap terpasang untuk menangkap setiap bunyi yang mencurigakan. Tim bersikap sama seperti George dan ketiga saudara sepupunya. Ia tak mempercayai keluarga Stik. Keesokan harinya anak-anak bangun pagi sekali. Julian yang paling dulu. Pagi cerah sekali. Julian pergi ke jendela, lalu memandang keluar. Langit nampak berwarna biru, muda, dengan awan putih kemerah-merahan. Laut pun nampak biru, rata dan tenang. Julian teringat pada kata-kata yang sering diucapkan oleh Anne. Katanya, alam pagi selalu kelihatan seperti baru kembali dari tukang cuci, begitu bersih, baru dan segar. Nampaknya, anak-anak pergi berenang ke laut sebelum sarapan. Sekali itu pukul 8:30. Mereka sudah ada lagi di rumah, karena khawatir kalau ayah George kembali menelepon lebih pagi dari pukul 9.
Julian menyapa Ibu Stick yang dilihatnya di tangga. Pamanku sudah menelepon. Belum, jawab Ibu Stick dengan masam. Sebenarnya ia mengharapkan telepon berdering. Sewaktu anak-anak belum pulang, seperti yang terjadi kemarinnya. Jadi ia akan bisa menerimanya, dan bicara dulu dengan Paman Quentin. Kami ingin sarapan sekarang, Ibu Stick, kata Julian. Sarapan yang pantas, Pamanku. Kalau pulang nanti akan bisa menanyakan bagaimana sarapan kami, bukan? Siapa tahu, rupanya Ibu Stick merasa bahwa Julian akan melaporkan pada pamannya, apabila anak-anak cuma diberi sarapan roti dengan mentega saja. Karena itu tak lama kemudian anak-anak mencium bau harum daging yang sedang digoreng. Ibu Stick menghidangkannya dalam piring, dihiasi dengan tomat, tetapi piring itu dihentakkannya keras-keras ke atas meja. Edgar muncul membawa teh 1 poci, serta sebuah baki berisi cawan dan alasnya 4 pasang. Nah, ini dia Edgar datang. Seru Julian berpura-pura heran. Si jerawat muncul. Sialan, umpat anak itu sambil menghentakkan poci ke meja. Tim menggeram, dan Edgar lari pontang-panting. George tidak mau makan. Bagiannya dikembalikan oleh Julian ke piring yang masih hangat. Lalu ditutupi dengan piring lain. Ia tahu bahwa saudara sepupunya tak bisa makan. Karena masih menunggu kabar. Kenapa telepon tak berdering juga? George sudah ingin sekali mengetahui keadaan kesehatan ibunya. Telepon berdering ketika mereka sedang sarapan. Belum lagi habis bunyinya, George sudah sampai dan menyambar tangkai telepon. Ayah, ini aku, George. Ibu bagaimana? Sesaat anak itu diam sambil mendengarkan. Ketiga saudara sepupunya berhenti makan. Mereka mendengarkan dengan diam-diam, menunggu George membuka mulut. Mereka tahu, dari kata-katanya yang keluar akan bisa ditarik kesimpulan apakah kabar itu baik atau buruk. Aduh, lega hatiku mendengarnya, terdengar George berseru girang. Jadi kemarin ibu mengalami pembedahan, kenapa ayah tak menceritakannya padaku? Tapi sekarang dia kan sudah tak apa-apa lagi, bukan? Kasihan ibu, sampaikan peluk ciumku padanya. Aku kangen sekali padanya. Aku kepingin bertemu dengannya. Ayah, tidak bisakah aku datang menjenguknya? Rupanya jawaban berbunyi, tidak. George mendengarkan keterangan ayahnya sebentar, lalu berbicara lagi. Sudah itu dikembalikannya tangkai telepon ke tempatnya. Dengan segera ia lari ke kamar duduk. Kalian juga mendengar tadi, katanya riang. Ibu sudah agak sembuh. Ia masih harus beristirahat. Kira-kira 10 hari lagi ia sudah bisa pulang. Selama itu ayahku akan menemani di rumah sakit. Untunglah kabar mengenai ibu menyenangkan, tapi keluarga Stick belum bisa kita singkirkan dari sini.